Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat. Seri kedua dari konsep pertidaksamaan. Saya mulai dari bentuk linier. X negatif 3 adalah bentuk linier karena berderajat 1. Penggambaran nilainya dalam garis bilangan akan 0 kalau X-nya 3. Dapatnya dari X dikurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Selanjutnya yang di kanan 3, nilainya positif. Dapatnya dari mana? Ada 3 cara menentukannya ya. Cara pertama, untuk X di kanan 3, berarti kalau di kanan lebih dari 3, kita mau mencari nilai X negatif 3. Berarti semua ruas ini dikurangi 3. Menjadi X negatif 3, 3 kurang 3, 0. Kalau dikurang, tanda pertidaksamaan ini tetap. Artinya X negatif 3 lebih dari 0. Itu positif. Berarti di sini positif. Cara kedua kita ambil sampel. Di kanan 3 misalnya berapa? Kanan 3 sini misalnya 4 atau 5, terserah kita, yang penting di kanan 3. Misalnya 4. Substitusi sini. 4 dikurang 3, 1. Positif. Berarti untuk 4 atau di kanan 3 nilainya positif. Cara ketiga, kita cukup melihat koefisien X. Koefisien X itu sini, 1. Bukan ini ya. 1. 1 itu positif. Itu sebagai tanda yang paling kanan. Nah, di sini positif. Nah, kalau ini udah ketemu, sementara yang di sini nilainya 0, berarti yang sini kebalikannya, yaitu negatif. Contoh lagi, misalnya bentuk linier X negatif 5. Ini kapan 0? Tentu saat X-nya 5. Nah, di kanan lihat koefisiennya positif. Berarti yang kanan itu positif. Ini 0, berarti yang di sini negatif. Yang ini tadi ini positif ya, kanan. Sekarang coba kita kalikan. X negatif 3 dikali X negatif 5. Nah, ini bukan linear lagi. Karena kalau dikali ini jadi X kuadrat. Ini bentuk kuadrat. Penggambaran nilainya dalam garis bilangan, dia 0 saat X-nya 3 sama 5. Berarti di sini 3 sama 5 ini 0. Karena kita kalikan X negatif 3 kali X negatif 5, ini kali sini, berarti memperoleh nilai di sini itu berarti dari hasil perkalian ini. Nah, sekarang kita kalikan. Positif dikali positif yang paling kanan, hasilnya positif. Yang tengah, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Yang paling kiri, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti nilainya seperti ini. Untuk 3 sama 5 ini nilainya 0 ya. Oke, berarti untuk bentuk kuadrat, ini saya tulis ulang di sini. X negatif 5, X negatif 3, X negatif 5. Dia 0 saat X-nya 3 sama 5. Dapatnya dari sini sebetulnya. X kurang 3, 0. X sama dengan 3. X kurang 5, 0. X sama dengan 5. Di situ 0, di selain 3 sama 5 mungkin positif, mungkin negatif. Kita bisa pakai cara ini, atau cukup lihat koefisien X-nya. Positif, positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selanjutnya sini ganti tanda. Berikutnya, bagaimana kalau bentuknya adalah kuadrat sempurna? Nah, seperti ini kuadrat sempurna.
Kapan 0? Saat X-nya 3. Selain 3, karena ini kuadrat sempurna, kuadrat itu tidak pernah negatif. Jadi nggak ada negatifnya. Berarti selain 3 dia positif. Nah, di sepanjang ini berarti positif. Khusus 3 dia 0. Itu kuadrat sempurna. Sekarang bagaimana kalau ada kuadrat sempurna ditambah bilangan positif, misal tambah 1. Kan X negatif 3 kuadrat ini tadi nilainya positif. Khusus di 3 nilainya 0. Berarti kan paling kecil 0. Ini paling kecil 0. Ditambah 1 berarti paling kecil 1. Berarti nilainya 1 atau lebih. Artinya tidak pernah negatif, juga tidak pernah 0. Nilainya ini positif sepanjang ini. Sekarang bagaimana kalau dikurang? X negatif 3 kuadrat dikurang 1. Kalau dikurang 1, ini tadi paling kecil 0. Dikurang 1, 0 kurang 1 itu negatif 1. Berarti paling kecil negatif 1. Artinya ada nilainya yang negatif 1 sampai 0, negatif, ada 0 itu sendiri, dan di kanannya 0 positif. Artinya nilainya lengkap, mungkin seperti ini. Nah, berdasarkan ini, kita tahu bahwa kalau kuadrat sempurna itu nilainya positif terus, pernah 0 saat X-nya 3 kalau kasus ini. Sementara kalau ditambah bilangan positif, nilainya positif, tidak pernah 0, tidak pernah negatif. Dan kalau dikurang bilangan positif, nilainya ada positifnya, ada negatifnya, ada nolnya. Berdasarkan ini, untuk pertidaksamaan kuadrat lebih mudah bagi kita untuk membandingkan nilai fungsinya dengan 0 untuk melihat positif negatifnya. Lebih mudah melihat positif negatifnya ini. Positif negatif dipisah oleh 0, berarti kita membandingkan dengan 0. Karena itu sebaiknya pertidaksamaan kuadrat, ruas kanan itu harus 0. Dan ruas kiri harus dalam bentuk faktor-faktor, seperti ini. Harus faktor-faktor. Nah, berarti kuncinya adalah kita bisa pemfaktoran. Sekarang kita coba ke soal. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ruas kanan harus 0, berarti ini pindah ke ruas kiri. Kemudian ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Pemfaktorannya, cari 2 bilangan yang memenuhi, hasil kalinya 5, jumlahnya 6. Kalau di data 5 itu perkalian 1 sama 5. Tidak ada yang lain. Agar jumlahnya 6, ternyata ini positif semua. Berarti pemfaktorannya X positif 5, X positif 1, atau X positif 1, X positif 5. Terserah yang mana ya. Mengenai pemfaktoran ini, secara terperinci sudah saya bahas. Link videonya ada di deskripsi video, silakan kalian lihat ya. Kemudian nilainya dalam garis bilangan kita gambarkan. Kapan 0? X tambah 5, 0. X sama dengan negatif 5. X tambah 1, 0. X sama dengan negatif 1. Persis di sini 0. Di kanan negatif 1, positif. Lihatnya koefisien X ya. Positif kali positif, positif. Berarti paling kanan positif. Ini negatif, sini positif. Yang ditanya adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Berarti yang negatif yang sini. Yang 0 nggak ikut. Nah, kalau nggak ikut harus seperti ini ya. Jadi kalau gitu penyelesaiannya ketemu. Adalah X yang di dalam sini. Di antara negatif 5 dan negatif 1. Pertanyaan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian tuh harus himpunan. Himpunan tuh kurung kurawal. X anggota bilangan real dengan, atau syarat keanggotaannya adalah ini. X-nya di antara negatif 5 dan negatif 1. Atau bisa juga ditulis semua
X di antara negatif 5 dan negatif 1. Interval dari negatif 5 sampai negatif 1. Ini tidak ada sama dengan ya. Harus kurung biasa. Jawabannya ini. Sekarang soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ruas kanan harus dibikin 0. Kita faktorkan ruas kiri dalam bentuk faktor-faktor. Cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 1, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Padahal kalau di data 1 itu perkalian 1 sama 1. Jumlahnya kan 2, nggak bisa menjadi negatif 4. Nah, ini ternyata tidak bisa difaktorkan seperti cara nomor 1 tadi. Ini pemfaktorannya menggunakan bantuan kuadrat sempurna. Saya tuliskan kuadrat sempurna itu A tambah B. Nah, ini kuadrat sempurna ya. Kalau diuraikan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Apa artinya? Artinya A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat itu bisa ditulis A ditambah B kuadrat. Perhatikan nih, A kuadrat ini harus A, sisanya 2B. Agar menjadi B ini ternyata diapain itu? Ternyata dikali setengah. Setengahnya 2B itu B. Maka menambahkannya harus dengan B kuadrat. Berarti kuncinya adalah mengalihkan dengan setengah dari 2B itu. Nah, contoh ini. Berarti ini kan X kuadrat negatif 4X. Perhatikan ini sudah X. Ini sama seperti A. Berarti sisanya itu negatif 4. Kali setengah. Setengahnya negatif 4 itu negatif 2. Berarti harus ditambahkan dengan negatif 2 kuadrat. Tapi kan aslinya itu 1. Padahal negatif 2 kuadrat itu 4. Biar menjadi 1 berarti harus dikurang 3. Ini kurang sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diambil ujung-ujungnya. Yaitu A sama B, menjadi A tambah B kuadrat. Berarti ini X sama negatif 2. Menjadi X negatif 2 kuadrat. Dikurang 3. Ini saya bentuk menjadi akar 3 kuadrat. Itu sama ya, kalau dikuadratin kan hasilnya 3. Oke, kuncinya berarti di sini ya, mengalihkan dengan setengah. Ini saya hapus. Nah, ini kita faktorkan. Perhatikan ini bentuk kuadrat dan dikurang. Kita ingat lagi. Kuadrat dikurang seperti ini, pemfaktorannya adalah A tambah B. A dan B-nya ini ditambah dikali A dikurang B. Nah, berarti ini X negatif 2 tambah akar 3 dikali dengan X negatif 2 kurang akar 3. Nah, pemfaktorannya seperti ini ya. Akan kita gambarkan nilainya dalam garis bilangan. Kapan 0? Nah, kita cari kapan 0. X negatif 2 positif akar 3 ini sama dengan 0. Berarti yang ini ya. X sama dengan positif 2 negatif akar 3. Kemudian kalau yang dari sini, X sama dengan pasti positif 2 positif akar 3 ya. Letakkan di sini. 2 negatif akar 3, yang satunya 2 positif akar 3. Kemudian kita lihat koefisien X-nya positif, positif, berarti yang paling kanan positif. Nah, selanjutnya di sini negatif, sini positif. Yang kita cari mana? Yang kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 itu 0. Berarti yang negatif yang sini sama-sama dengan 0. Ada sama dengannya, ini kita tebalkan. Ini kalau sama dengan. Jadi X-nya di situ. Himpunan penyelesaian kalau gitu adalah interval dari 2 negatif akar 3 sampai 2 positif akar 3. Ini keduanya pakai sama dengan itu harus kurung siku. Nah, seperti ini. Jawabannya ini.
Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Kita faktorkan, ini ruas kanan sudah 0, ruas kiri harus dalam bentuk faktor-faktor. Kita faktorkan cara pertama dulu, karena lebih cepat ya. Cari dua bilangan, kalau dikali 10, kalau ditambah tuh negatif 6. Kita data, 10 itu perkalian berapa sama berapa? 1 sama 10, 2 sama 5, sudah, nggak ada yang lain. Jumlahnya negatif 6, bisa nggak tuh? Nah, kan nggak bisa. Berarti ini tidak bisa dikerjakan pakai pemfaktoran yang pertama tadi. Ini difaktorkan dengan bantuan kuadrat sempurna. X kuadrat negatif 6X. Cari setengahnya negatif 6. Adalah negatif 3. Berarti harus ditambah dengan negatif 3 kuadrat. Padahal ini 10. Negatif 3 kuadrat itu baru 9. Supaya 10 berarti harus ditambah 1. Lebih dari 0. Ambil ujung-ujungnya, X sama negatif 3. Nah, yang segini, X negatif 3 kuadrat. Ditambah 1. Perhatikan, ini kan kuadrat sempurna. Paling kecil 0, minimum 0. Ditambah 1, satunya mana ini? Ketinggalan ya. Tambah 1. Minimum 0 ditambah 1 berarti paling kecil 1. Nilainya 1 atau lebih. Artinya dia negatif nggak pernah, 0 juga nggak pernah. Berarti sepanjang ini nilainya positif terus. Yang kita cari yang lebih dari 0 itu positif. Berarti semuanya dong. Berarti penyelesaiannya semua X real. Penyelesaian. Semua X bilangan real. Jadi himpunan penyelesaian adalah himpunan X anggota bilangan real. X anggota bilangan real ini, semua bilangannya itu bisa ditulis R gini aja. Ini artinya himpunan semua bilangan real. Bagaimana kalau soal saya ubah? Misalnya seperti ini. X kuadrat negatif 6X positif 10 kurang sama dengan 0. Sama, hanya saya ubah ininya ya. Saya ambil bentuk jadinya yang ini. Berarti kan X negatif 3 kuadrat ditambah 1 kurang sama dengan 0. Padahal nilainya sudah dikasih tahu, sudah kita ketahui yaitu positif semua. Yang dicari ini kurang dari 0 itu negatif sama dengan 0 berarti 0. Ada nggak yang negatif sama yang 0 di situ? Nah, kan tidak ada itu. Artinya penyelesaiannya tidak ada. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan. Karena nggak ada berarti kosong. Himpunan kosong. Simbolnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini himpunan kosong. Lanjut nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari sini. Dengan kuadrat sempurna ini X kuadrat positif 4X. Setengahnya 4 itu 2. Berarti kita tambah dengan 2 kuadrat. Perhatikan ini 4 sudah sama. Berarti tidak perlu kita tambah atau kurang dengan bilangan apapun. Ambil ujung-ujungnya. X sama 2. X positif 2. Jangan lupa kuadratnya. Lebih dari 0. Ini kan kuadrat sempurna. Penggambaran dalam garis bilangan berarti kan nilainya kuadrat sempurna itu paling kecil 0. Berarti tidak pernah negatif. Nilainya 0. 0 kalau X-nya negatif 2 ya. Selain itu dia positif. Padahal yang dicari yang kurang dari 0. Yang lebih dari 0 itu positif. Berarti yang positif mana? Yang positif yang ke sana. Berarti negatif 2-nya nggak ikut. Himpunan penyelesaian kalau gitu adalah interval yang ini. Berarti paling kiri itu negatif tak hingga. Sampai negatif 2 tidak ada sama dengan. Terpisah ya, berarti digabung. Interval negatif 2 sampai paling kanan itu positif tak hingga. Jawabannya yang ini.
Sekarang kalau saya ubah misalnya seperti ini. X kuadrat positif 4X positif 4 kurang sama dengan 0. Saya ambil bentuk jadinya ini. X ditambah 2 kuadrat kurang sama dengan 0. Penggambaran dalam garis bilangan. Kan dia 0 saat X-nya negatif 2. Tapi selain negatif 2 dia positif. Karena kuadrat sempurna, tidak pernah negatif. Yang kita ambil yang kurang dari 0 itu negatif. Sama dengan 0 berarti 0. Perhatikan ini yang negatif tuh nggak ada. Berarti ini tidak terpenuhi. Tapi yang 0 ada, yaitu di sini. Nah ini, berarti hanya ini yang terpenuhi. Penyelesaian, kalau gitu, hanya ada satu, yaitu X sama dengan negatif 2. Himpunan persen berarti himpunan yang anggotanya tunggal. Negatif 2 itu doang. Ini jawabannya. Lanjut soal nomor 5. Tentukan himpunan persen dari sini. Bagaimana kalau di sini negatif? Kita usahakan jadi positif. Berarti dikali sama negatif 1. Menjadi X kuadrat negatif 4X negatif 12. 0 kali negatif 1 tetap 0. Hati-hati, dikali sama negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Berarti menjadi lebih besar sama dengan. Lebih lengkap mengenai perubahan tanda pertidaksamaan ini, lihat di video saya tentang pertidaksamaan linear. Linknya ada di deskripsi video ya. Kita faktorkan. Pakai cara pertama dulu. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya negatif 4. Yang 12 dulu kita data. Perkalian 1 sama 12, 2 sama 6, 3 sama 4. Lebih tepatnya negatif 12, berarti salah satunya harus negatif. Agar jumlahnya negatif 4, nah kita ambil yang sini dong. Dengan 6-nya yang negatif, 2-nya yang positif. Perhatikan dah benar belum? Hasil kalinya negatif 12, jumlahnya negatif 4. Benar ya? Maka pemfaktorannya adalah X positif 2, X negatif 6. Nah gini. Penggambaran dalam garis bilangan, dia akan 0 kalau X-nya negatif 2 sama 6. Sini positif, negatif positif. Yang diambil tuh yang lebih dari 0 positif dan sama dengan 0 berarti 0. Berarti yang sana ada 0-nya sama ke sana. Berarti ini ikut karena ada 0-nya ya. Himpunan persen kalau gitu. Ini interval negatif tak hingga sampai negatif 2. Negatif tak hingga atau tak hingga itu nggak pernah sama dengan ya, harus kurung biasa. Negatif 2 pakai sama dengan berarti kurung siku. Digabung dengan interval yang sini. Berarti dari 6 sampai tak hingga. Pakai sama dengan tak hingganya enggak. Jawabannya ini. Itu tadi kalau pemfaktorannya dengan cara pertama ya. Bagaimana kalau pemfaktorannya dengan kuadrat sempurna? Kita coba ya, biar lancar ya. Saya terus di sini. Yang ini ya. X kuadrat negatif 4X negatif 12 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat negatif 4X. Cari setengahnya negatif 4. Adalah negatif 2. Berarti harus ditambah dengan negatif 2 kuadrat. Itu baru positif 4. Biar negatif 12 harus dikurang 16. Nah gini. Nah yang segini itu ambil ujungnya berarti X sama negatif 2. Jangan lupa kuadratnya. Dikurang 16. 16 itu 4 kuadrat. Ingat tadi bentuk kuadrat dikurang. Berarti kan A tambah B dikali A dikurang B. A dan B-nya ditambah dikali A dan B-nya dikurang. Berarti ini X negatif 2 tambah 4, X positif 2, kali X negatif 2 kurang 4, X negatif 6. Perhatikan sama nih. Nah gini ya. Selanjutnya langkah ke bawahnya berarti sama dengan yang sini. Oke, mudah-mudahan semakin paham dengan pertidaksamaan kuadrat ya. Untuk kalian yang masih mengalami kesulitan, coba lihat videonya berulang-ulang. Saya doakan makin paham dengan pertidaksamaan kuadrat. Untuk seri berikutnya,
yang saya bahas adalah pertidaksamaan polinomial. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.